Sosok anak muda punya mimpi kali ini mengundang Brenda Andrina, seorang content creator yang memberikan edukasi khususnya di bidang keuangan. Lahir di Bangka 29 November 1995, membulatkan tekad untuk meraih mimpinya di Jakarta pada tahun 2013. Sukses menjadi seorang profesional di sejumlah perusahaan swasta tak lantas membuatnya puas. Hingga sekarang memberanikan diri memulai titik awal menjadi seorang content creator. Sebenarnya aku pun gak nyangka loh, one day aku bakal jadi full-time content creator. Sebelum aku jadi content creator, aku itu kerja kantoran di perusahaan yang bergerak di bidang building materials. Kerjaan kantoran aku di sana pun sebenarnya nggak ada hubungannya atau bersinggungan sama finance sih. Waktu itu aku mulai kerja di bidang public relation. Secara gaji pun waktu itu gajiku udah di atas rata-rata dari pasarannya. Jadi aku merasa uang itu tuh bukan satu-satunya alasan aku keluar dari comfort zone aku. Alasan aku resign sebenarnya karena aku tuh pengen eksplor bidang yang memang aku tuh sukai, yaitu yang bersinggungan sama finance, ekonomi, investasi. Bahkan pas masih kantoran itu, aku sempet ambil sertifikasi CFA, Certified Financial Analyst, yang itu sertifikasi yang biasanya diambil sama orang-orang yang pengen berkarir di pasar modal. Waktu ambil sertifikasi ini, aku pikir tuh kayak, one day mungkin aku bakal kerja di pasar modal. Jadi ini sertifikasi bisa jadi bekal lah ya buat aku melamar kerja di pasar modal. Ternyata sampai sekarang malah aku nggak pernah kerja di pasar modal, tapi berujung jadi content creator. Ternyata aku juga baru sadar kalau aku itu orang yang suka belajar. Lalu aku suka nulis kembali apa yang aku pelajari dalam bentuk konten atau cerita. Aku ingat sebelum bikin konten financial, aku tuh suka bikin summary dari buku-buku yang aku baca. Terus aku bikin summary-nya di Instagram Story. Dan ternyata responnya tuh positif dari teman-teman dan dari followers. Bahkan beberapa konten aku tuh disupport sama content creator financial yang lebih senior dari aku, yang bikin engagement dan followers aku jadi naik waktu itu. Akhirnya aku mutusin buat resign di Desember tahun 2020 lalu dengan tujuan aku bisa nih explore dunia finance yang aku sukai, yang aku mulai dengan jadi content creator. Aku pikir jadi content creator itu sebenarnya punya prospek dari segi income ya, karena ini berkaca dari pengalaman teman-teman content creator yang udah lebih senior dari aku. Dan aku waktu itu cukup realistis dengan ngasih deadline ke diri aku kalau seandainya hasil dari konten ini nggak memuaskan dalam 12 bulan ke depan, aku bakal cari kerjaan lain di bidang finance juga. Nggak memuaskan ini tuh dalam artian misalkan pekerjaan content creator ini nggak bisa menghidupi aku dari segi income ya. Dan puji Tuhan, so far so good. Sampai hari ini, aku hampir masuk 2 tahun jadi full-time content creator. Aku mulai dari pahitnya dulu ya. Waktu berhenti kerja, aku tuh sempat ngerasa linglung gitu. Karena kan biasanya kalau kita kerja kantor ada yang ngarahin. Ada bos yang ngasih kerjaan, terus ada rekan kerja yang bisa diajak mikir bareng. Sedangkan kalau jadi content creator itu ya udah, aku harus jalan sendiri. Artinya yang jadi bos ya diri aku sendiri. Aku harus bisa bikin to-do list, terus bikin deadline-nya kapan. Kalau aku nggak disiplin, memang nggak ada yang marahin aku. Tapi aku juga harus siap dengan konsekuensi kalau ternyata rencana aku gagal atau hasilnya nggak memuaskan. Lalu duka yang kedua, ada muncul rasa insecure sih, yang biasanya tiap bulan ada transferan masuk kan dengan jumlah tetap, ada gaji, terus kalau kita kerja kantoran ada bonus per kuartal. Sekarang karena aku ngonten, jadi ya nggak pasti penghasilannya. Apalagi di bulan-bulan awal ngonten itu kan pasti belum bisa menghasilkan ya, itu yang sempat bikin aku bertanya-tanya, bisa nggak ya rencana itu berhasil? Gimana kalau seandainya aku nggak cocok jadi content creator? Aku ini kan dasarnya introvert ya, aku merasa kayak gitu. Di saat-saat seperti itu aku mulai kayak sempat meragukan diri sih. That's why menurutku memang penting ya sebelum kita mutusin buat resign kantoran atau mau pindah haluan, kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Kayak yang pertama, dana darurat. Itu kayak buat biayain kebutuhan aku sehari-hari kalau seandainya nggak ada income dari ngonten. Ini aku sampai nyediain dana darurat kayak 12 bulan supaya jangan sampai di tengah jalan aku ngonten, aku jadi putus harapan. Nggak ngonten lagi hanya karena aku nggak bisa bayar kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, itu juga side income dari side job. Jadi sejak kantor itu aku emang udah seneng
kerja sambilan gitu kan. Jadi aku punya dual income waktu itu, satu income dari gaji tetap, satu lagi sebagai freelancer di salah satu perusahaan. Aku kerja freelance di sini kurang lebih 2 tahunan. Puji Tuhan banget, dari side income ini sangat membantu di masa-masa awal aku ngonten. Aku masih bisa nabung dari side income aku, sehingga tabungan aku tuh jadinya nggak sampai minus lah. Terus yang ketiga, kalau kita mau move dari zona nyaman ini perlu bikin planning, karena planning ini ibaratnya harus dibikin serealistis dan sedetail mungkin. Kalau contoh nih, kalau aku dulu planning kontennya, aku harus konten dari Senin sampai Jumat, jadi kayak kerja kantoran gitu. Terus dalam sehari aku mengencourage diriku untuk bikin satu konten story dan satu feed di Instagram. Itu tujuannya biar kita terbiasa dan konsisten konten sih. Jadi memang harus dijadwalin, hari ini mau bahas apa, besok mau riset apa, gitu kurang lebih. Nah, tadi kan udah cerita yang pahit-pahitnya, sekarang yang manisnya. Aku ngerasa ya, aku tuh diberkati dan disayang banget sama Tuhan. Aku bisa dikasih kesempatan buat aku menjalani hidup yang aku desain sendiri aktivitas sehari-harinya. Aku bisa sesuka hati, misalkan mau belajar ilmu apapun yang aku mau, terus aku bisa nentuin kapan aku mau istirahat. Aku jadi punya privilege dalam beberapa hal di pekerjaan, seperti waktuku yang fleksibel, aku nggak perlu macet-macetan ke kantor, aku bisa work from home. Bahkan dengan privilege kerja seperti itu pun, aku bisa dapetin income yang lebih bagus dari pekerjaan kantor aku yang sebelumnya. God is really good. Dan satu hal yang bikin aku seneng banget tuh waktu orang lain merasa konten aku tuh bermanfaat buat mereka. Mereka senang dengan insight yang didapetin, atau mereka jadi tergerak gitu buat mulai habit yang positif. Waktu aku baca direct message atau komentar kayak itu tuh bikin menurut aku itu precious banget sih, bisa bantu banyak orang. Jujur aku juga mikir kayak gitu loh di awal pas kerja kantoran, kok boring ya kantoran ini loh. Ternyata faktanya kerja jadi content creator itu juga ada boringnya. Aku emang suka ya dengan proses belajar, terus misalkan aku storytelling, bikin cerita, itu menurut aku aktivitas yang fun. Tapi kalau seandainya aktivitas itu dijalanin hampir tiap hari dengan beban ekspektasi di mana aku maunya konten aku itu harus engagementnya bagus, terus aku pengen viewersnya banyak. Ini kan jadi toxic ya kadang-kadang ya. Jujur aku tuh sempat punya pikiran buat berhenti ngonten. Aku yakin lah sebenarnya tiap content creator punya pergumulannya masing-masing. Kalau versiku, kebetulan aku ini kan bikin konten edukasi ekonomi, investasi, yang isi kontennya tuh memang lebih full ke edukasi daripada entertain. Seringnya konten-konten itu dapat engagement yang lebih rendah daripada konten-konten yang receh, yang durasinya lebih pendek. Mungkin karena emang orang tuh merasa susah relate ya dengan konten-konten aku, atau terlalu berat pembahasannya, atau mungkin sebenarnya cara penyampaian aku yang kurang. Somehow ini jadi bikin aku insecure dalam bikin konten edukasi. Dari sini aku belajar sih kalau misalkan karir sebagai content creator ini banyak trial dan errornya. Aku bisa merasa, wah kayaknya ini bagus nih aku bikin sebagai konten. Tapi bisa aja audiens aku tuh merasa ini nggak bagus atau nggak penting-penting amat pembahasannya. Jadi kayak mereka ngerasa udahlah skip aja deh. Jadi memang harus banyak evaluasi sih dan constantly learning on that. Dan sisi gelap lainnya dalam menjadikan konten sebagai karir ini, menurutku secara nggak langsung kita jadi FOMO, fear of missing out ya. Kita tuh selalu pengen up to date dengan tren baru atau topik yang lagi happening. Karena tujuannya buat ngejar views tadi kan. Apalagi makin hari makin banyak kan konten creator yang bermunculan. Konsekuensinya tuh jadinya aku bisa ngerasa kayak terdisconnect dari real life aku, terus dari social interaction juga makin berkurang, karena sibuk sendiri dengan konten, bahkan sampai jauh dari Tuhan. Makanya penting banget sebenarnya dalam kerjaan apapun sih, buat kita tuh bisa tahu kapan kita harus ngegas, kapan kita harus jalan, terus kita kapan harus ngerem juga buat istirahat. Meanwhile, kerja kantoran itu sebenarnya nggak seburuk itu kok. Aku sampai pernah bikin segitiga checklist buat pengambilan keputusan apakah aku harus stay di sebuah kantor atau aku harus resign. Poin pertama yang dipertimbangkan itu adalah dari segi financial benefit. Yang bisa dipertimbangkan di sini tuh financial benefit kayak gaji kita, bonus, tunjangan, atau medical reimbursement. Nah, poin yang kedua yang dipertimbangkan itu kesempatan berkembang. Seperti ada nggak sih jenjang karir yang jelas di kantor itu? Apakah kita punya mentor atau bos yang bisa dijadikan role model? Will be better kalau misalkan perusahaan tadi bisa menyediakan training atau ngasih sertifikasi yang bisa membantu kita dalam jenjang karir.
Poin ketiga yang aku pertimbangkan adalah lingkungan sekitar. Lingkungan ini bisa dari segi lokasi, dekat nggak sama rumah kita. Kalau misalkan dekat kan artinya bisa menghemat waktu dan ongkos transportasi ya. Lingkungan ini juga bisa berarti support dari rekan kerja. Rekan kerja yang suportif menurutku adalah rekan kerja yang bisa diajak kerjasama dan anti drama. Perusahaan ideal itu ya kalau bisa checklist ketiga poin tadi. Kalau misalkan cuma checklist 2, aku mau aja sih stay di perusahaan ini, tapi aku bakal mulai mencari opsi pekerjaan yang lebih baik. Kalau seandainya perusahaannya checklistnya cuma 1, ini bahaya sih. Jadi ya mungkin aku bakal lebih sering merasa nggak puas ya kalau kita stay di perusahaan yang kurang support karyawannya. Yang jadinya mungkin aku bisa berujung jadi nggak perform dalam kantor aku. Atau bahkan mungkin bisa cekcok dengan rekan kerja. So, kurang lebih gitu ya. Menurutku tiap kerjaan pasti ada pergumulannya, ada plus minusnya. Kebetulan aku juga salah satu orang yang mulai mengumpulkan aset dari nol. Jadi kalau jawaban berdasarkan experience aku, bisa sih. Semenjak semester terakhir kuliah sampai sekarang, aku udah nggak dapat financial support dari orang tua. Bukannya mereka nggak sayang sama anaknya ya, tapi waktu itu memang di titik terendah ekonomi keluargaku, di mana papa lagi sakit waktu itu. Awalnya aku bingung banget karena sebagai anak rantau yang kuliahnya belum selesai, aku harus mikir gimana menghidupi hidupku sendiri. Waktu itu aku bilang sama diriku, sebenarnya ini cepat atau lambat aku pasti harus mandiri. Cuma ya aku nggak nyangka momen pendewasaannya tuh bakal datang secepat itu. Puji Tuhan aku bisa lihat sisi positifnya. Kalau lewat masalah ini sebenarnya aku tuh dipersiapkan dari muda supaya aku punya waktu yang cukup panjang buat menata dan membangun financial security aku. Caraku buat ngumpulin aset tuh yang pertama, membuang gengsi. Seringkali yang menghalangi kita dan pintu kesempatan tuh adalah gengsi kita sendiri. Ada yang gengsi kalau misalkan harus kerja di tempat yang nggak sesuai atau nggak keren fasilitasnya, nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Atau ada juga yang ngerasa gengsi harus jadi sales yang nawarin produk ke orang asing. Seandainya nih, kalau 5 tahun ke belakang aku mempertahankan gengsi itu, aku nggak bakal duduk di sini hari ini. Karena selama 5 tahun ini beberapa kali aku memang harus bekerja yang nggak sesuai dengan jurusan dan minat aku. Aku pernah jadi admin, aku pernah jadi SPG. Aku belajar sih mau apapun itu pekerjaan kita, sesuai atau tidaknya dengan gelar kita, asalkan kita rajin dan mau berusaha kasih yang terbaik, itu bakalan ngebuka pintu peluang yang baru. Cara kedua, ngumpulin aset, menurutku adalah kita harus mengatur emosi. Karena seringnya aku lihat dan dengar orang-orang tuh yang punya financial problem itu bukan orang-orang yang nggak bisa cari duit loh. Mereka punya pekerjaan, mereka punya bisnis, tapi waktu mereka megang duit, itu tuh mereka membiarkan diri mereka dikuasai sama emosi. Kayak serakah, mereka mau dapat cuan yang instan, jadi terjebak sama investasi bodong. Terus mungkin emosinya iri hati, waktu ngelihat temen habis traveling ke luar negeri, gak mau kalah kan, langsung pakai pay later buat beli tiket pesawat. Atau contoh emosi yang negatif tuh kayak rasa malas. Bukannya uang yang kita dapat itu dipakai buat upgrade skill kita, tapi malah dipakai buat beli barang-barang branded biar terlihat kaya. Kalau misalkan emosi-emosi negatif itu dipelihara ya bakal susah kita mau ngumpulin aset. Mau sebanyak apapun uang yang kita kumpulin, mau segede apapun gajinya, ujung-ujungnya bakal dihabisin buat bayar gaya hidup. Nah, cara ketiga buat ngumpulin aset menurutku adalah belajar investasi. Investasi ini berbeda ya sama sekedar kita nyimpan uang di tabungan bank. Kalau disimpan di bank, bunga bank itu tuh nyaris 0% loh. Jadi nggak bisa menandingi kenaikan inflasi rata-rata tahunan Indonesia yang ada di angka 3-4% per tahun. Dan kalau kita ngomongin aset investasi ini juga banyak banget ya jenisnya. Ada deposito, emas, reksadana, P2P lending, saham, kripto. Tiap jenis aset tadi tuh punya resikonya masing-masing. Dimana biasanya makin tinggi resikonya, makin gede potensi rewardnya. Nah, di sini yang kita cari bukan yang mana potensi cuannya paling tinggi, tapi mana yang paling cocok sama aku. Cocok ini tuh artinya aku memang paham cara kerjanya, terus juga durasi investasinya itu sesuai dengan sama tujuan keuangan aku.
Kalau tujuan keuangan aku yang masih panjang, misalnya aku pengen ngumpulin buat dana pensiun, aku bakal mengalokasikan sebagian besar di aset yang resikonya cukup tinggi, seperti reksadana saham, atau saham dan kripto. Tapi kalau misalkan tujuannya jangka pendek, misalkan buat bayar biaya semesteran kuliah tahun depan, ini bisa dialokasikan ke aset yang resikonya memang rendah ya, seperti di deposito atau reksadana pasar uang. Tiap orang punya standar masing-masing ya soal financial freedom. Kalau secara definisi, menurutku momen dimana kita punya uang yang cukup buat menghidupi gaya hidup kita udah bisa dibilang financial freedom ya. Ini cukup itu artinya kebutuhan sehari-hari kita tercover. Terus kita juga bisa bersenang-senang, do what I like, dan aku juga punya simpanan buat hari tua nanti. Mungkin nggak sih generasi muda bisa mengejar financial freedom sebelum umur 30? Bagaimana caranya? Sebenarnya mungkin aja sih ya, tapi perlu realistis nih. Gak semua orang bisa sampai di level itu. Alasannya, yang pertama, ini tergantung target cukup masing-masing orang. Mungkin ada orang yang merasa cukup dan dia merasa udah mencapai financial freedom dengan punya uang 20 juta per bulan. Kan ada juga yang merasa, wah aku harus punya 100 juta nih per bulan baru bisa dibilang financial freedom. Ini kan angka 20 dan 100 kan beda kan, jadi memang beda ya level financial freedom masing-masing orang. Yang kedua, tergantung dari garis start kita. Buat orang yang punya privilege, misalkan bantuan dari orang tua, terus punya akses pendidikan yang bagus dan networking yang luas, kemungkinan besar orang-orang ini bisa lebih cepat mencapai financial freedom dibandingkan orang-orang yang memang tumbuh di lingkungan yang serba kekurangan. Dan faktor yang ketiga itu tergantung tanggungan ya masing-masing orang. Kalau orang-orang yang single, terus belum punya anak, atau orang tuanya udah mapan, itu tuh cenderung lebih cepat dalam mencapai financial freedom dibandingkan orang-orang yang termasuk dalam golongan sandwich generation. Sandwich generation ini biasanya istilah buat orang-orang yang nggak cuma punya tanggungan anak, tapi juga mereka harus menanggung biaya hidup orang tuanya. Nah, jadi kalau misalkan garis start dan jalan hidup orang aja udah beda-beda, sebenarnya menurutku it's not fair kalau untuk menciptakan sebuah standar umur 30 udah harus financial freedom. Bisa aja kan, ternyata financial freedom itu baru tercapai di umur 40 tahun karena orang itu harus menanggung biaya hidup orang tuanya dan adik-adiknya. Dan itu that's still fine gitu loh, nggak peduli umur berapapun. So, daripada kita terlalu overthink dengan timeline financial yang nggak realistis, lebih baik kita tuh fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Seperti, apakah selama ini kita tuh udah mengatur keuangan kita dengan bijak? Jangan sampai malah sebenarnya selama ini tuh lebih gede pengeluaran kita daripada pendapatan kita. Terus, kayak apakah dana darurat kita dan investasi udah mulai kita kumpulin? Sudah nggak sih kita tuh berusaha buat upgrade skill dan cari side hustle supaya income kita bertambah? Nah, itu kayak contoh-contoh hal-hal yang bisa kita kontrol kan. Kalau financial habit kita udah benar dan dijalankan secara konsisten, ini perlahan-lahan nanti juga pasti akan sampai ke financial goals kita ya. Aku pakai contoh ya, misal Ayu umur 22 tahun ini sebagai fresh grad. Ayu melamar kerja dan diterima kerja dengan gaji 5 juta per bulan. Anggaplah dari uang 5 juta ini, Ayu bisa nyisihin 1 juta buat ditabung. 1 juta ini kalau aku jadi Ayu, aku bakal alokasiin 50%-nya, berarti 500.000 ya, untuk dana darurat. Dana darurat ini tuh buat keperluan mendesak, misalkan Ayu pengen perbaiki laptop. Terus dana darurat ini juga bisa kita simpan nih dalam bentuk cash, deposito, atau reksadana pasar uang. Yang penting ini tuh bisa kita tarik sewaktu-waktu dan nilainya cenderung stabil ya. Karena Ayu kerja kantoran, jadi ya aku asumsikan Ayu ini punya BPJS. Jadi untuk sementara dia belum perlu asuransi sendiri. Sisanya, uang dari 500.000 tadi aku bakal pakai buat self-development. Misalnya buat aku ambil sertifikasi, buat menunjang karir, atau aku ambil short course yang ilmunya bisa aku pakai buat side job. Bahkan sebenarnya tuh di internet banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari secara gratis loh. Kenapa duit sisa 500.000 itu nggak diinvestasikan aja? Soalnya menurutku susah sih kalau kita cuma ngandelin bunga investasi. Apalagi kan modal tabungan kita tuh masih belum seberapa di awal. Makanya di awal merintis karir, aku prefer fokus sama ngembangin skill kita supaya income kita bisa naik. Kalau income-nya udah naik, kita bisa barengi dengan mulai investasi. Misalnya yang tadinya Ayu bisa nabung 1 juta, karena income Ayu naik, jadinya Ayu tuh bisa nabung jadi 3 juta.
kan alokasinya bisa berubah ya. Jadi tadinya dana darurat cash kita taruh 500.000, terus mungkin dana darurat RDPU 500.000 juga. Terus untuk self development kita alokasikan 500.000 dan sisanya kita masukin ke reksadana pendapatan tetap 1,5 juta. Ini contoh ya alokasinya ya. By the way, dana darurat ini juga kalau kita masih single kita bisa kumpulin bertahap. Misalkan dari mulai ngumpulin 3 kali pengeluaran bulanan, terus kalau misalkan udah kekumpul kita naikin jadi 6 kali pengeluaran bulanan. Sedangkan kalau misalkan Ayu pengen pensiun nih, aku coba hitung ya pensiunnya ya. Misalkan Ayu pengen pensiun umur 50. Sedangkan angka harapan hidup orang Indonesia rata-rata tuh kan sampai 75 tahun ya. Berarti ada selisih 25 tahun. Dimana selama 25 tahun ini Ayu dalam kondisi yang nggak bekerja. Maka dana pensiun yang perlu disiapkan Ayu itu adalah sebesar kebutuhan hidup Ayu selama 25 tahun. Kalau seandainya biaya hidup Ayu sebesar 5 juta per bulan, maka cara hitung dana pensiunnya adalah 5 juta tadi kita kalikan 12 bulan dan kita kalikan lagi 25 tahun. Jadi totalnya 1,5 miliar ya. Jadi buat pensiun tadi Ayu harus ngumpulin uang 1,5 miliar. Tapi perlu diingat, hitungan tadi tuh hitungan kasar ya, karena kita nggak memperhitungkan inflasi, kita juga nggak memperhitungkan kenaikan biaya hidup Ayu. Aku pengen living my best life sih, kayak be the best version of myself. Terus ini bisa sebagai content creator atau mungkin kedepannya Tuhan taruh aku di tempat yang berbeda dengan aku sekarang. Aku pengen selalu bisa nemuin sukacita sih dalam proses belajar di sepanjang hidupku. Aku pengen bisa maksimalin privilege yang Tuhan kasih buat aku seperti kesehatan aku, umur, waktu, dan pengetahuan yang aku punya. Dengan itu semua aku pengen bisa berkarya dan hopefully karya-karyaku bisa bermanfaat buat orang lain. Mumpung masih muda, jangan lupa explore potensi diri kamu. Karena nggak semua orang itu terlahir bisa langsung mengenali potensi dirinya. Termasuk aku sih, aku juga dulu harus cobain banyak hal dulu baru sampai titik sekarang. Mungkin teman-teman di sini juga harus cobain banyak bidang dulu, gonta-ganti pekerjaan, bikin bisnis baru, terus mengalami proses yang namanya mentok dan gagal, baru akhirnya bisa nemuin pekerjaan atau bisnis yang sesuai. Jadi jangan takut salah, karena berbuat kesalahan itu artinya kita bisa belajar hal yang baru. Selama kita bisa evaluasi diri dan belajar dari kesalahan, we will be okay. Kalau kata Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi teman-teman harus terus andalkan Tuhan dalam pekerjaan kita, karena kalau bukan karena campur tangan Tuhan pun aku nggak bakal ada hari ini. So, apapun kondisi dan pergumulan yang kita hadapi, teman-teman jangan menyerah karena anak muda harus punya mimpi.